Bab 2021, Pasukan Naga Tulang 1. Aku, Shen Yanxiao tercengang. Dewa Naga mengangguk dengan tegas. Kalian manusia punya pepatah, apa namanya? Kalau tega menyiram bunga, bunga itu takkan mekar, kalau menanam pohon willow, bunga itu akan jadi rindang. Itulah yang kumaksud. Kau memiliki kekuatan suci dewa perang di tubuhmu, dan di saat-saat terakhir kebangkitan, garis keturunan mayat hidup di tubuhmu tiba-tiba terbangun. Kunci mantra kebangkitan adalah memindahkan sumber energi kematian. Saat itu, kekuatan yang kau bangkitkan jauh melampaui Mingye, sehingga seluruh susunan kebangkitan menuangkan kekuatan spiritualmu ke tubuh semua naga tulang di saat-saat terakhir, dan energi kematianmu tidak murni. Saat kau terbangun, energi kematian di tubuhmu dan kekuatan suci di tubuhmu memberikan dampak yang sangat besar dan langsung menyebabkan ledakan dahsyat. Kekuatan ini tidak hanya memindahkan energi kematianmu ke naga-naga tulang itu, tetapi juga bercampur dengan kekuatan suci. Energi kematian mayat hidup tidak dapat memandu kembalinya jiwa mereka, tetapi kekuatan suci para dewa dapat melakukannya. Di bawah pengaruh kedua kekuatan itu, kau tak hanya membangkitkan semua naga tulang dalam sekejap, tapi kau juga membimbing jiwa mereka kembali. Semakin dewa naga membicarakannya, semakin bersemangat ia. Ia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Ia tahu bahwa mayat hidup dapat membangkitkan orang mati. Ia juga tahu bahwa para dewa dapat menuntun jiwa menuju kedamaian. Namun, kekuatan mayat hidup dan kekuatan dewa tidak dapat hidup berdampingan. Kekuatan ilahi akan melenyapkan energi kematian dalam sekejap, dan energi kematian akan mendidih dalam sekejap setelah bertemu dengan kekuatan ilahi. Kedua kekuatan yang dapat membangkitkan orang mati ini adalah elemen yang paling mustahil untuk hidup berdampingan di dunia. Mayat hidup bisa membangkitkan orang mati, tetapi mereka hanya bisa menjadi boneka. Dewa bisa membimbing jiwa, tetapi mereka tidak bisa membangkitkan tubuh. Mereka hanya bisa membimbing jiwa orang mati untuk beristirahat dengan tenang. Namun, Shen Yanxiao, eksistensi istimewa ini, telah mengubah hal yang mustahil ini menjadi kenyataan. Dia akan menggunakan kekuatan mayat hidup untuk membangkitkan kembali tubuh orang yang telah meninggal dan menggunakan kekuatan ilahi untuk membimbing jiwa mereka kembali. Ini adalah kelahiran kembali yang lengkap. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi di dunia. Belum lagi Dewa Naga, kalaupun Dewa Utama masih ada di sini, dia mungkin akan terkejut dengan hal yang tak terbayangkan seperti itu. Aku, menghidupkannya kembali. Shen Yanxiao merasa sulit untuk mencerna fakta ini. Dia menatap Xiu dengan ragu, dan Xiu mengangguk lemah. Sialan, dia benar-benar punya kemampuan seperti itu. Shen Yanxiao terdiam, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Lalu, mereka sekarang bersama naga lainnya, jika mereka terlahir kembali, para naga tulang tidak akan mendengarkan mayat hidup lagi. Dewa Naga tersenyum. Ia menatap Shen Yanxiao dengan mata penuh senyum. Mereka juga naga, mereka dianggap pahlawan ras naga. Shen Yanxiao, aku ingin mengucapkan terima kasih atas nama para naga yang telah bangkit itu. Jika bukan karenamu, aku khawatir mereka tidak akan pernah punya kesempatan untuk kembali ke dunia ini. Para kawan yang telah berjuang berdampingan, para kawan yang telah berjuang bersama melawan ras iblis, mereka telah kembali. Api harapan bagi ras naga belum padam. Shen Yanxiao akhirnya merasa lega. Namun, ada satu hal lagi. Dewa Naga tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Apa itu? Karena naga-naga tulang itu dibangkitkan olehmu, kau harus terus hidup. Setelah kau mati, jiwa dan raga mereka takkan menyatu lagi. Mereka akan kembali, menjadi boneka ras mayat hidup, tetapi tanpa ada yang bisa mengendalikan mereka. Mereka akan selamanya menjadi kerangka tanpa pikiran yang tak bisa bergerak. Bab 2022, Pasukan Naga Tulang 2. Shen Yanxiao punya firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Jadi, demi kelangsungan hidup ratusan ribu rekan naga kita, aku telah memutuskan untuk melindungi keselamatan kalian selama periode ini sebelum berakhirnya perang dengan ras iblis. Dewa Naga membusungkan dadanya. Sebagai santo pelindung ras naga, ia harus melindungi rekan-rekannya yang telah dibangkitkan, dan hidup mati Shen Yanxiao akan secara langsung berkaitan dengan hidup mati para naga itu. Bibir Shen Yanxiao berkedut. Tidak perlu. Xiu tiba-tiba membuka mulutnya. Dewa Naga langsung melotot ke arahnya. Kenapa tidak? Keberadaan gadis kecil ini sendiri merupakan faktor berbahaya. Jangan lupa bahwa masih banyak garis keturunan di tubuhnya yang belum terbangun. Salah satunya bahkan garis keturunan iblis.
Pernahkah kau memikirkannya? Sekarang dia sudah menjadi mayat hidup, kau tidak bisa tinggal di danau hatinya. Jika dia menjadi iblis, bisakah kau tetap di sisinya untuk melindunginya? Belum lagi apakah dia bisa menerima jiwamu setelah menjadi iblis, dalam kondisi jiwamu saat ini, jika kau terlalu lama berada di sisinya saat darah iblisnya terbangun, energi iblis di tubuhnya juga akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwamu. Pada saat itu, bagaimana kau akan melindunginya? Dewa Naga mengumpulkan keberaniannya kali ini dan akhirnya berani berdebat dengan Xiu. Perkataan Dewa Naga membuat Xiu terdiam. Ekspresi Shen Yanxiao agak gugup. Dewa Naga, apa maksudmu? Akankah kebangkitan garis keturunan iblisku menyakiti Xiu? Menghadapi pertanyaan seperti itu, raut wajah Dewa Naga berubah sangat serius. Ya, jika Dewa Perang memiliki tubuhnya, maka energi iblis di tubuhmu tidak akan membahayakannya, tetapi dia sekarang adalah jiwa. Ketika dia melahap setan, dia telah terkikis oleh energi iblis. Kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan puncaknya, yang secara langsung disebabkan oleh energi iblis setan yang telah melukai jiwanya. Dalam keadaan seperti itu, jika dia terlalu dekat dengan setan, luka pada jiwanya hanya akan semakin parah. Dapat dikatakan bahwa saat itu, setiap menit dan setiap detik dia berada di sisimu menghabiskan kekuatan jiwanya. Jika dia berada di sisimu terlalu lama, dia akan mati. Ketika itu terjadi, jiwanya akan sepenuhnya kembali ke ketiadaan. Wajah Shen Yanxiao langsung pucat pasi. Ia menatap Xiu, mencoba menemukan jejak penolakan di wajahnya. Tetapi, dia tidak melihat apapun. Ekspresi Xiu sedingin biasanya, tetapi ini sama saja dengan menuruti kata-kata Dewa Naga. Bagaimana ini bisa terjadi? Untuk pertama kalinya, Shen Yanxiao merasa takut. Kebangkitan setiap garis keturunannya datang begitu tiba-tiba. Ia tidak tahu kapan garis keturunan iblis di tubuhnya akan bangkit. Jika semua ini akan menyakiti Xiu, Shen Yanxiao tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Seluruh ruangan hening, dan suasananya menyesakkan. Tidak, Xiu tiba-tiba membuka mulutnya. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Xiu, Shen Yanxiao menatap Xiu, dan saat ini dia sangat ingin memeluknya. Dewa Naga mengerutkan kening dan berkata, Dewa Perang, kau pasti tahu bahwa beberapa hal berada di luar kendalimu saat ini. Aku akan menemukan tubuhku sebelum garis keturunan iblis Xiao Xiao terbangun. Xiu menatap Shen Yanxiao dengan tenang, tetapi ada ketegasan yang tidak biasa di matanya. Kau, Dewa Naga menggaruk kepalanya dengan kesal. Tuhan tahu di mana tubuh Xiu berada, tetapi situasi Shen Yanxiao terlalu tidak stabil. Shen Yanxiao tiba-tiba berdiri dan melemparkan dirinya ke pelukan Xiu. Aliran cahaya meledak di seluruh kulitnya, dan bekas luka segera terbentuk. Bab 2023, Pasukan Naga Tulang 3. Xiao Xiao, wajah Xiu pecah. Aku akan membantumu menemukan tubuhmu. Shen Yanxiao menahan rasa sakit yang tajam di tubuhnya dan mengeluarkan kata-kata ini dari giginya. Xiu menarik napas dalam-dalam dan memeluk Shen Yanxiao erat-erat, seakan ingin menyatukannya ke dalam tulang-tulangnya. Setelah berpelukan sebentar, Xiu menarik Shen Yanxiao menjauh darinya. Kita masih punya waktu. Shen Yanxiao mengangguk dan mengabaikan rasa sakit di tubuhnya. Yah, jangan terlalu pesimis. Malahan, dari sudut pandang lain, Xiao kecil, kau sangat beruntung. Lihat, sekarang kau punya santo pelindung super sepertiku dan pasukan naga tulang untuk melindungimu. Cek, kesepakatan yang menguntungkan. Dewa Naga menyentuh hidungnya dan mencoba membalikkan suasana. Santo pelindung, Xiu meliriknya. Astaga, tatapan matanya begitu menakutkan. Apa dia mencoba membunuhnya? Dewa Naga tanpa sadar mengecilkan lehernya. Itu kamu, itu kamu. Dewa Naga membuka mulutnya tanpa malu-malu. Xiu menoleh menatap Shen Yanxiao dengan tatapan lembut yang luar biasa. Apa kabarmu? Setelah beberapa bulan tidak bertemu dengannya, Taoti selalu ada di sisinya. Kekhawatiran terbesarnya selalu pada Taoti, baik-baik saja atau tidak. Shen Yanxiao mengangguk dan secara singkat menceritakan kepada Xiu dan Dewa Naga segala sesuatu yang terjadi di Howling Abyss. Jadi, kau sekarang menjadi mentor bagi beberapa murid mayat hidup. Semakin Dewa Naga mendengarkan, semakin tidak percaya perasaannya. Pertemuan kebetulan macam apa yang dialami Shen Yanxiao hingga mencapai titik ini. Ras campuran, untuk menjadi mentor bagi sekelompok mayat hidup ras murni.
Dewa Naga dapat membayangkan betapa ngerinya murid-murid Shen Yanxiao jika mereka tahu bahwa mentor mereka bukan hanya seorang mayat hidup, tetapi juga seorang perwakilan manusia dari benua cemerlang. Bukankah ini seperti mencari kematian? Dewa Naga tiba-tiba bersimpati dengan murid-murid Shen Yanxiao. Mereka tidak seburuk yang kukira. Shen Yanxiao mendesah. Jika dia tidak datang ke Howling Abyss, mungkin kesannya tentang ras undead masih buruk. Namun, setelah bertemu dengan anggota pasukan merah berapi, dia menyadari bahwa undead tidak jahat sejak lahir. Mengapa dewa utama meninggalkan ras mayat hidup? Shen Yanxiao menatap kedua dewa di depannya dengan tatapan bertanya. Pertanyaan ini terus terngiang di hatinya. Dewa Naga mengerutkan kening dan berkata, "Aku belum lama menjadi dewa. Kau harus menanyakan pertanyaan sedalam itu kepada dewa perang." Xiu menggelengkan kepalanya pelan. Dewa utama tidak pernah berkata. Mereka diciptakan, dan mereka ditinggalkan. Sambil memberi mereka harapan, dewa utama juga membuat mereka putus asa. Kecuali dewa utama muncul kembali, tidak seorang pun dapat menjawab pertanyaan ini. Reuni mereka membuat Shen Yanxiao merasa sangat senang. Xiu telah menyembunyikan aura mereka dengan penghalang, jadi ketika pasukan merah menyala datang ke kamar Shen Yanxiao setelah pertandingan hari ini, mereka tidak menyadari keberadaan beberapa dewa besar di ruangan itu. Namun setelah anggota pasukan merah menyala pergi, Dewa Naga mulai menatap Xiu dengan seringai di wajahnya. "Hehe, sepertinya aku menemukan sesuatu." Dewa Naga yakin bahwa salah satu remaja mayat hidup yang baru saja masuk menatap Shen Yanxiao dengan niat tersembunyi. Xiu dengan tenang duduk di satu sisi dan bahkan tidak mengangkat matanya. "Apakah kamu tidak gugup sama sekali?" tanya Dewa Naga. Responnya tetap diam. Dewa Naga yang tidak melihat dewa besar tertentu cemburu, mengungkapkan ketidaksenangannya dan berjongkok di sudut untuk menanam jamur. Bab 2024, Saingan dalam Cinta dan Lain-Lain, 1. Setelah beberapa hari berturut-turut meraih kemenangan, antusiasme Flaming Red Squad semakin tinggi. Tak lama kemudian, praseleksi terakhir pun berakhir, dan Flaming Red Squad berhasil menembus 8 besar tanpa satu pun celah dalam rekor mereka. Setelah praseleksi, mereka akan diberikan waktu istirahat selama 3 hari. Selama 3 hari ini, selain beristirahat, pasukan merah berapi memutuskan untuk bersantai dan berpesta. Tim Royal Academy dari penginapan yang sama juga berhasil masuk 8 besar. Dalam beberapa hari, kedua tim akan bertanding di medan perang terakhir. Suasana di penginapan menjadi sangat tegang. Kedua tim bagaikan api dan air, dan karena mereka akan segera bertemu, bau mesiu semakin kuat. Ada kemungkinan pertempuran kapan saja. Apakah bos sedang tidak enak badan akhir-akhir ini? Kenapa dia seharian di kamar? Sile, yang baru saja kembali makan dan minum, berdiri di koridor, melihat ke arah kamar Shen Yanxiao, dan bertanya pada Zanyai. Ekspresi Zanyai agak kusut. Kemenangan beruntun itu tidak membuat Shen Yanxiao senang. Ia sepertinya sudah menduga hasil seperti itu. Setiap kali mereka melaporkan kemenangan, ia hanya tersenyum tipis dan tidak pernah ikut serta dalam pesta perayaan. Hal ini membuat Zanyai agak kecewa. "Hei, jangan sedih begitu. Kompetisi 8 besar besok. Ayo kita panggil bos malam ini dan makan bersama." Sile terdiam melihat mentalitas Zanyai yang seperti burung unta. Kalau bukan karena cara pria ini menatap Shen Yanxiao dengan penuh gairah, tak akan ada yang tahu kalau dia menyukainya. Mereka telah melihat orang-orang bodoh, tetapi mereka belum pernah melihat orang sebodoh itu. Dia bahkan tidak mengatakan apapun padanya. "Lupakan saja, bos mungkin sibuk akhir-akhir ini. Bos sudah bekerja sangat keras. Dia ingin berlatih." Begitu dia menyebutkan mengundang Shen Yanxiao keluar, Zanyai langsung tersentak. Bisakah kau bergerak sedikit saja?" Sile benar-benar ingin menamparkan rekan setimnya yang mengecewakan itu sampai mati. Di mana keganasan dan dominasinya saat menghadapi lawan-lawannya akhir-akhir ini? Kenapa begitu mentor Yandi disebut, dia langsung berubah jadi pemalu? Zanyai menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit cemas, Aku tidak tahu apa yang salah denganku. Akhir-akhir ini, ketika aku pergi menemui bos, aku selalu merasa tegang, seolah-olah sedang ditatap oleh sepasang mata. Rasanya tak terlukiskan di sekujur tubuhku. Perasaan ini berlangsung selama beberapa hari. Begitu Zanyai mendekati kamar Shen Yanxiao, ia merasa ada yang tidak beres di sekujur tubuhnya. Seolah-olah ada sesuatu yang galak sedang menatapnya di ruangan itu. Dalam arti tertentu, intuisi Zanyai luar biasa akurat.
Bukankah ada seorang guru besar yang mengawasi, saingan kecil, ini yang tidak takut pada ancaman, menggoda Xiao-Xiao-nya setiap hari. Atas pelanggaran ini, sang guru besar tidak membunuhnya, bukan karena kebaikan hatinya, tetapi karena kekuatan bertarung Zanye terlalu lemah untuk menarik perhatiannya. Jangan bilang kamu jadi bodoh gara-gara pertandingan itu. Sile melirik Zanye. Dia tidak merasa ada yang menatapnya. Sebaiknya aku pergi berlatih. Babak 8 besar akan dimulai besok. Tunggu sampai kita dapat juara pertama, baru kita cari bos. Setelah Zanye berkata begitu, ia langsung berbalik dan pergi. Sile segera mengejarnya. Di pintu kamar tempat kedua remaja itu menonton, sesosok ramping berdiri dengan tangan bersilang. Mata emasnya sedikit menyipit saat ia melirik punggung Zanye. Di dalam ruangan, Dewa Naga diam-diam menatap tubuh seorang guru besar dan bergumam pada dirinya sendiri. Yo, siapa bilang dia tidak cemburu? Dia jelas masih memikirkannya. Kenapa kamu berpura-pura tenang? Bab 2025, Saingan dalam Cinta dan Lain-lain, 2. Xiu melirik ke arah Dewa Naga, yang memiliki ekspresi jelas di wajahnya, lalu kembali ke ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam ruangan, Shen Yanxiao sedang menyerap kumpulan inti gelap baru. Merasa bahwa Xiu telah kembali ke ruangan, Shen Yanxiao membuka matanya dan memperlihatkan senyum cerahnya kepada Xiu. Xiu menatap Shen Yanxiao dalam diam. Kekecewaan karena tidak bisa mendekatinya telah lama tergantikan oleh kehangatan wajah yang familiar di hadapannya. Xiu, ada sesuatu yang membuatku penasaran. Shen Yanxiao sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bertanya. Aku bertemu Mingye beberapa hari yang lalu, dan sepertinya dia mengenaliku. Semakin Shen Yanxiao memikirkannya, semakin ia merasa reaksi Mingye hari itu aneh. Sebagai seorang pangeran, seharusnya dia tidak mengatakan kata-kata itu tanpa alasan. Xiu bersandar ke dinding dan menyilangkan lengannya. Ketika kekuatan mayat hidup di tubuhmu mengamuk, Mingye sedang menggunakan susunan kebangkitan. Saat itu, kekuatanmu begitu kuat sehingga langsung mengalahkan energi kematian Mingye dan menyatu dengan susunan itu. Kemungkinan besar saat itu, kekuatanmu juga terkikis ke dalam tubuh Mingye. Intinya, yang kumaksud adalah dia tidak mengenalimu, melainkan auramu. Kebangkitan tiba-tiba garis keturunan mayat hidup Shen Yanxiao merupakan kecelakaan bagi naga tulang dan mayat hidup. Saat melakukan mantra kebangkitan, energi kematian mayat hidup tersebut harus sepenuhnya terintegrasi ke dalam susunan. Yang ingin dibangkitkan Mingye di pemakaman naga adalah kerangka ratusan ribu naga tingkat tinggi. Tingkat energi kematian dan konsentrasi yang dibutuhkan telah mencapai titik ekstrim. Namun, kekuatan Shen Yanxiao mengamuk saat itu. Energi kematian yang kuat dan aura ilahi bercampur menjadi satu dan menyelimuti seluruh pemakaman naga. Mingye, yang energi kematiannya telah mencapai titik nol, adalah yang pertama menanggung beban dan menerima serangan balik dari energi kematiannya sendiri. Serangan balik itu juga melibatkan banyak kekuatan milik Shen Yanxiao. Shen Yanxiao memiliki kekuatan suci yang cukup untuk membunuh Mingye di tempat. Jika penguasa mayat hidup tidak mengirim Mingye kembali ke Howling Abyss untuk perawatan saat itu juga, ia pasti sudah terbunuh oleh kekuatan suci di tubuhnya. Kekuatanku ada di tubuh Mingye. Shen Yanxiao merasa malu. Tiba-tiba ia merasa kasihan pada Mingye. Mingye tidak hanya dikendalikan oleh teknik kutukannya, tetapi kekuatannya juga merasuki tubuhnya. Seharusnya begitu. Xiu tidak memberikan jawaban yang pasti. Ia hanya berspekulasi tentang situasi yang paling mungkin menurut deskripsi Shen Yanxiao. Ngomong-ngomong, apakah aku masih memiliki kekuatan suci di tubuhku? Tidak untuk saat ini. Xiu, tidakkah menurutmu ideku terlalu tidak realistis? Shen Yanxiao mengerutkan kening. Xiu tahu bahwa dia sedang berbicara tentang membalikkan pola pikir para mayat hidup. Begitu Shen Yanxiao mengatakan bahwa dia ingin ras undead berdiri di pihak pasukan aliansi, Xiu terkejut dengan idenya. Akankah ras undead, kekuatan jahat yang dibenci semua ras yang selalu berpihak pada ras iblis, benar-benar berubah? Bahkan Xiu pun tidak yakin tentang itu. Satu-satunya kontaknya dengan ras mayat hidup adalah di medan perang. Selain itu, ia tidak tahu seperti apa mayat hidup itu. Tidak ada yang pasti. Di masa depan yang tak pasti, mungkin ada keajaiban. Selama dia di sisinya, dia bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Tak seorang pun dapat menyakitinya di bawah hidungnya. Kamu tidak takut aku mendapat masalah? Shen Yanxiao tertawa. Denganku di sini,
kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Xiu menatap Shen Yanxiao dengan tatapan lembut yang tidak biasa. Shen Yanxiao tersipu dan menundukkan kepalanya karena malu. Ia lalu mengulurkan tangan dan mencubit pipi Taoti dan Vermilion Bird yang sedang berbaring berdampingan di tempat tidur. Bab 2026, Saingan dalam Cinta dan lain-lain. 3. Malam tiba, dan anggota pasukan merah menyala sedang melakukan penyesuaian akhir. Adapun Shen Yanxiao, dia meringkuk di kamarnya dan dengan tenang menyerap inti gelap. Dewa Naga duduk di satu sisi dengan kaki bersilang, melahap camilan yang ia peras dari Taoti. Sesekali ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia terpaksa menelan ludahnya oleh seorang Dewa Agung dengan tatapan peringatan. Apakah dia harus seganas itu? Bukankah dia hanya ingin mengobrol santai? Itu tidak akan mengganggu latihan Shen Yanxiao. Apakah seseorang harus seketat itu? Dewa Naga yang ingin sekali protes, hanya bisa mendengarkan dengan tenang karena ia tidak sanggup mengalahkan seorang guru besar yang angkuh. Ada bau aneh. Dewa Naga tiba-tiba mengerutkan kening. Xiu meliriknya. Dewa Naga segera mengecilkan lehernya. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu Shen Yanxiao. Ketukan yang terburu-buru itu mengganggu kultivasinya. Ia membuka mata dan menatap beberapa orang di ruangan itu sebelum berdiri untuk membuka pintu. Belakangan ini, para anggota pasukan Merah Api sering datang ke kamarnya untuk melaporkan hasil pertandingan mereka, tetapi setiap kali, mereka tidak menemukan Xiu dan Dewa Naga di sana. Batas Xiu benar-benar menghalangi pandangan para remaja mayat hidup ini. Oleh karena itu, Shen Yanxiao tidak terlalu mempermasalahkannya dan langsung membuka pintu. Namun, saat pintu dibuka, Shen Yanxiao tertegun. Seorang pemuda tampan dengan raut wajah kalem berdiri di luar pintu. Raut wajahnya yang gelisah tak serasi dengan pakaiannya yang mewah. Pangeran Mingye. Shen Yanxiao mengangkat alisnya sedikit dan menatap Mingye dengan heran. Shen Yanxiao belum melihat Mingye sejak mereka bertemu di penginapan. Apa yang dia lakukan di sini? Apakah benar-benar karena tubuh Mingye terpengaruh oleh kekuatannya? Spekulasi Xiu muncul dalam pikiran Shen Yanxiao. Mingye menatap Shen Yanxiao, raut wajahnya yang tampan tampak sedikit kaku. Sungguh tiba-tiba mengunjungi kamar seorang gadis di tengah malam. Namamu Yandi. Mingye menenangkan hatinya yang kusut dan menatap Shen Yanxiao dengan senyum lembut di wajahnya. Ya, Shen Yanxiao mengangguk. Apakah kamu akan ke sana besok? Tanya Mingye. Apa? Mingye berdeham dan berkata, kudengar murid-muridmu juga ikut kompetisi seleksi ini, dan mereka sudah masuk 8 besar. Besok, mereka akan bertanding di babak final, dan sepertinya kau belum pernah menonton pertandingan mereka sebelumnya. Besok, karena ini 8 besar, ayahku akan pergi. Apa kau juga akan ke sana? Suara Mingye sangat lembut, tetapi mengandung sedikit ketegangan. Shen Yanxiao mengerutkan kening dan menatap Mingye. Ia sama sekali tidak mengerti. Pangeran Mingye ini datang kepadanya tengah malam hanya untuk bertanya apakah ia mau menonton pertandingan murid-muridnya besok. Mengapa ini terdengar begitu aneh? Lebih-lebih lagi, bukankah ayah Mingye adalah penguasa mayat hidup? Apa hubungannya kehadiran penguasa mayat hidup dengan dia? Shen Yanxiao tidak dapat memahami apa yang ingin diungkapkan sang pangeran. Di dalam ruangan, Xiu bersandar di dinding, hanya sebatas lengan dari Shen Yanxiao. Ekspresi tenangnya tetap sama. Di sisi lain, Dewa Naga yang duduk di hadapan Xiu memasang ekspresi licik. Ia menatap Mingye di luar pintu, lalu menatap Xiu yang tenang, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Ada yang salah. Ada yang salah. Mengapa nada suara pangeran mayat hidup ini terdengar semakin? Bab 2027, Saingan dalam Cinta dan lain-lain. 4. Setelah menunggu lama untuk jawaban Shen Yanxiao, ekspresi Mingye menjadi sedikit tidak wajar. Dia melihat ke kiri dengan hati-hati. Di sebelah kirinya, beberapa anggota keluarga kerajaan dengan panik mengedipkan mata dan memberi isyarat ke arah Mingye. Kerutan di dahi Mingye semakin dalam. Ia menoleh dan berkata kepada Shen Yanxiao, tim pemenang dalam kompetisi ini akan langsung menjadi pengawal kerajaanku, dan sebagai mentor tim pemenang, kau juga akan menjadi komandan tim ini. Kurasa sebaiknya kau pergi. Ayahku akan mengamati para siswa dalam kompetisi. Shen Yanxiao menatap Mingye, matanya penuh dengan keterkejutan. Keher berkata bahwa tim pemenang akan ditugaskan langsung kepada Undead Lord, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan menjadi pengawal Mingye. Jadi Mingye datang menemuinya tengah malam hanya untuk menghubungi pemimpin pengawal pribadinya terlebih dahulu.
Seharusnya dia bukan satu-satunya yang dikunjungi Mingye malam ini. Shen Yanxiao teringat kembali pertemuan Mingye sebelumnya di benua naga tersembunyi. Setelah menderita dampak ledakan, kesehatan Mingye tampaknya sangat buruk. Melihat bahwa ras iblis akan segera muncul kembali di dunia, jika para mayat hidup ingin bertarung berdampingan dengan ras iblis lagi, wajar saja jika putranya harus dilengkapi dengan tim pengawal yang hebat sebelum perang dimulai. Berdasarkan hal ini, Shen Yanxiao secara garis besar memahami maksud Mingye. Aku mungkin pergi. Shen Yanxiao tersenyum. Mingye ini cukup menarik. Dia benar-benar datang langsung untuk hal seperti itu. Dengan identitasnya, dia bisa saja mengirim bawahannya untuk memanggil mentor dari 8 tim teratas. Dia tidak perlu datang langsung. Kalau begitu aku akan menunggumu besok. Kesuraman di wajah Mingye akhirnya menghilang, dan dia menatap Shen Yanxiao sambil tersenyum. Shen Yanxiao mengangguk. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Istirahatlah lebih awal. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Mingye langsung berpamitan. Shen Yanxiao tidak mau repot-repot dengannya dan langsung menutup pintu. Tingkah laku kasar seseorang sama sekali tidak memengaruhi suasana hati Mingye yang sedang baik. Senyum di wajahnya pun tak bisa disembunyikan. Yang mulia, apakah Anda merasa lega sekarang? Rombongan kerabat kerajaan yang bersembunyi di satu sisi sebagai wadah pemikir akhirnya merasa lega ketika melihat Mingye tersenyum. Tuhan tahu bahwa Pangeran Mingye telah bertingkah sangat aneh selama ini. Sejak terakhir kali bertemu Tuan Nok, ia menjadi sedikit aneh. Selama praseleksi akhir-akhir ini, ia hadir hampir setiap hari. Setibanya di tempat pertandingan, ia tidak memperhatikan pertandingan tim-tim tersebut, melainkan menatap kursi penonton dan mencari kemana-mana, seolah mencari seseorang. Setelah beberapa hari berputar-putar, orang yang dicarinya tak kunjung muncul. Oleh karena itu, ia menghubungi mereka larut malam dan mengatakan ingin mengundang seorang mentor untuk menonton kompetisi besok. Dalam perjalanan ke sini, rombongan kerabat kerajaan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, ketika Shen Yanxiao membuka pintu dan melihat wajahnya, mereka akhirnya mengerti. Pangeran mereka tergoda. Apa yang perlu dikhawatirkan? Jangan bicara omong kosong. Mingye, yang sedang dalam suasana hati yang baik, berpura-pura tenang dan membuka mulutnya. Langkahnya saat pergi tampak sangat riang. Ia tidak tahu apa yang salah dengannya. Sejak bertemu gadis bernama Yan di hari itu, seluruh jiwanya terasa kacau. Ketika ia kembali ke kamar tidurnya, pikirannya dipenuhi aroma Yandi dan ia tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Ia ingin bertemu dengannya di tempat kompetisi, tetapi ia sudah beberapa hari tidak bertemu dengannya. Untuk meredakan kecemasannya, ia hanya bisa mengunjunginya. Bab 2028, Saingan dalam Cinta dan Lain-Lain 5. Seorang pangeran mengira, rayuannya, telah berhasil, tetapi dalam benak seorang pencuri yang tidak bermoral. Apakah penguasa mayat hidup benar-benar bersiap untuk perang? Menempatkan tim elit baru di sisi Mingye untuk melindungi keselamatannya. Sepertinya penguasa mayat hidup ingin melindungi Mingye dalam perang yang akan datang. Shen Yanxiao duduk di ruangan itu, mengelus dagunya dan menganalisis berita yang baru saja diterimanya. Taoti duduk di tempat tidur dengan makanan di tangannya dan menatap Shen Yanxiao dengan bingung. Ia tidak begitu mengerti kata-kata Shen Yanxiao. Sedangkan Vermilion Bird, ia menopang dagunya dengan satu tangan dan menatap tuannya, yang agak lamban, dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Mata merahnya bahkan sesekali menatap ke arah Xiu. Ekspresi Dewa Naga sangat rumit. Ia menahan tawa dan berpura-pura serius saat mendengarkan analisis Shen Yanxiao, tetapi matanya masih terpaku pada Xiu. Kecuali Shen Yanxiao dan Taoti, mungkin semua orang yang hadir dapat melihat tujuan kunjungan Pangeran Mingye kali ini. Bahkan orang bodoh pun tahu kalau dia tidak pandai mendekati gadis. Namun, seseorang tidak menyadari bahwa ia sedang merayu. Sebaliknya, ia lebih memperhatikan gerak-gerik penguasa mayat hidup yang terungkap dari kata-kata Mingye. Mendengar analisis logis Shen Yanxiao, Dewa Naga tertawa terbahak-bahak dalam hatinya hingga ingin meninju tanah. Gadis, apa kau mengerti? Dia di sini bukan untuk menghubungi mentor para pengawal masa depannya. Dia di sini untuk merayumu. Fokus analisismu jelas melenceng. Dewa Naga ingin berbicara dengan Shen Yanxiao tentang konotasi cinta antara pria dan wanita, tetapi ia takut pada Xiu yang hanya berdiri diam di sana. Ia hanya bisa mencoba memasang wajah serius dan mendengarkan analisis Shen Yanxiao. Mingye masih muda,
dan pemahamannya tentang berbagai hal seharusnya lebih lemah daripada penguasa mayat hidup. Jika kita mulai dengannya, itu akan jauh lebih mudah daripada langsung mencari penguasa mayat hidup. Pemahaman Shen Yanxiao tentang Ming Ye adalah bahwa ia berpikiran sederhana dan bodoh. Ia mungkin sedikit tertekan untuk membodohi penguasa mayat hidup, tetapi sebenarnya tidak ada tekanan sama sekali untuk membodohi orang yang begitu menggemaskan. Kondisi mental Ming Ye mungkin mirip dengan para remaja dari pasukan merah menyala. Setelah berbicara panjang lebar, Shen Yanxiao tidak mendapat respons. Ia hanya bisa menatap orang-orang lain dengan rasa ingin tahu. Tao Ti mengedipkan matanya dengan pandangan yang berkata, "Guru adalah yang terbaik, guru adalah yang paling berkuasa." Vermilion Bird memutar matanya. Dewa Naga menoleh ke kiri dan kanan, sama sekali tak beres. Shen Yanxiao mengalami depresi. Apa yang sedang terjadi? Ini berita yang baru saja mereka terima. Kenapa orang-orang ini begitu tidak kompeten? Mereka bahkan tidak punya niat sedikit pun untuk menganalisisnya. Tepat saat Shen Yanxiao hendak menderita luka dalam, suara Xiu yang agak dingin tiba-tiba terdengar. Tentu, Shen Yanxiao menatap Xiu. Jika Anda ingin membalikkan pola pikir ras undet, akan lebih mudah untuk memulai dengan para undet muda, kata Xiu dengan tenang, mengakui analisis Shen Yanxiao. Penguasa mayat hidup hanya memiliki satu putra, Ming Ye. Jadi, pendapat Ming Ye akan secara langsung memengaruhi keputusan penguasa mayat hidup. Aku bermaksud memulai dengan Ming Ye setelah kompetisi dan membiarkannya secara bertahap memihak kita. Shen Yanxiao sangat jelas tentang situasi kompetisi selama periode waktu ini. Meskipun ia tidak muncul setiap hari, Tao Ti akan membantunya mengamati situasi spesifik setelah menyamar. Setelah periode pertempuran ini, satu-satunya yang dapat bersaing dengan pasukan merah berapi di 8 tim teratas adalah para siswa Akademi Kerajaan. Bab 2029, Mengambil Risiko dan Berjudi 1. Xiu tiba-tiba berbicara. Ming Ye memiliki bau setan. Shen Yanxiao tercengang. Apakah ras iblis benar-benar berhubungan dengan mayat hidup? Shen Yanxiao menggertakkan giginya. Dia sudah menduga hal seperti itu sebelumnya. Itu setan. Alis Xiu sedikit berkerut. Setan. Dewa Naga tiba-tiba berdiri, wajahnya yang tampan dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Awalnya, Dewa Naga mati di tangan setan, Dewa Iblis. Dewa Naga sangat peka terhadap kata-kata ini. Setan ada di Howling Abyss. Dia ada di kota mimpi tersembunyi. Suasana hati Dewa Naga semakin gelisah. Ia masih ingat betul betapa tak berdayanya ia saat melawan setan. Kekuatan Dewa Naga begitu tak berarti di hadapan setan. Setan, yang muncul di dunia ini bersama Dewa Utama, begitu kuatnya sehingga dewa-dewa biasa yang unggul tidak dapat melawannya sama sekali. Aura iblis di tubuh Ming Ye sangat kuat. Setan seharusnya masih ada di sini. Mata Xiu sedikit menyipit. Ini bukan kabar baik. Untuk sesaat, suasana di ruangan itu menjadi berat. Tao Ti dan Vermilion Bird ingat betul bahwa terakhir kali mereka bertemu setan adalah di medan perang Bistide. Sun Neverset telah menderita kerugian besar dalam pertempuran itu. Jialan dan Jiahe gugur dalam pertempuran, dan banyak iblis serta manusia pun gugur. Jika Vermilion Bird tidak memiliki Little Phoenix, ia pasti sudah mati di tangan setan. Jika bukan karena Xiu dan Wings of Death, semua orang di ruangan itu pasti sudah mati. Kekuatan setan bukan lagi sesuatu yang bisa mereka lawan. Satu-satunya yang bisa melukai setan adalah Xiu. Tuan, ayo kita segera pergi dari sini. Vermilion Bird berdiri dan ekspresi santai di wajahnya lenyap sepenuhnya. Semua yang terjadi hari itu terpatri di hatinya seperti mimpi buruk. Di hadapan setan, ia bahkan tak mampu melindungi Shen Yanxiao. Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya dan ekspresinya tidak terlihat baik. Terlalu berbahaya di sini. Setan telah melakukan kontak dengan ras mayat hidup. Dengan rasa takut para mayat hidup terhadap setan, mustahil bagi mereka untuk melawannya. Jika setan mengetahui keberadaanmu, dia pasti akan membunuhmu. Sekalipun Tuan Xiu ada di sini, Howling Abyss dipenuhi mayat hidup. Begitu perang dimulai, kita akan jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Vermilion Bird menatap Shen Yanxiao dengan cemas. Dia tidak takut mati. Yang dia takutkan adalah Shen Yanxiao akan terluka. Situasi saat ini tidak optimis. Mereka pada dasarnya bersembunyi di wilayah aliansi iblis. Melihat seluruh Howling Abyss, ada mayat hidup di mana-mana. Bahkan jika mereka memiliki 3 kepala dan 6 lengan,
akan sangat sulit untuk keluar dari situasi seperti itu. Xiu, Shen Yanxiao tidak menanggapi Vermilion Bird. Ia menatap Xiu dengan sedikit perjuangan di matanya. Ya, jika itu kamu, bisakah kamu melihat penampilan dan auraku, dan melihat bahwa aku bukan mayat hidup? Tanya Shen Yanxiao. Tidak, Xiu menggelengkan kepalanya. Kebangkitan garis keturunan Shen Yanxiao sangat murni. Kalau tidak, ia dan Vermilion Bird tidak akan sepenuhnya ditolak oleh Shen Yanxiao karena atribut mereka. Dapat dikatakan bahwa Shen Yanxiao sekarang adalah mayat hidup sepenuhnya. Kecuali 7 lapis segel garis keturunan mayat hidup dibuka, tidak ada yang akan menyadari keanehannya. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, saya ingin mencoba dan melihat apakah saya dapat mengubah pikiran ras undead. Kau gila, Vermilion Bird menatap Shen Yanxiao dengan tak percaya. Para mayat hidup selalu bergantung pada iblis untuk bertahan hidup. Bagaimana mungkin mereka mengkhianati iblis? Ide Shen Yanxiao terlalu gila. Bab 2030, mengambil risiko dan berjudi, 2. Shen Yanxiao menatap burung Vermilion yang khawatir dan berkata dengan suara hangat, para mayat hidup selalu tidak punya pilihan selain melekatkan diri pada ras iblis. Jika kita bisa mengubah pikiran ras mayat hidup, masih ada ruang untuk perubahan. Ini adalah suatu risiko dan pertaruhan. Shen Yanxiao mempertaruhkan keselamatannya sendiri mengenai apakah pikiran ras mayat hidup akan berubah. Jika ras dewa masih ada, Shen Yanxiao mungkin tidak akan memutuskan tugas berisiko seperti itu, tetapi situasi saat ini tidak optimis. Ras dewa telah jatuh, yang menyisakan hanya 3 dewa di dunia. Dan kondisi ketiga dewa saat ini tidaklah optimis. Dewa naga belum mendapatkan tubuh dewa sejati, Shen Xiu telah diturunkan menjadi setengah dewa karena kehilangan keilahiannya, dan Xiu selalu berada dalam keadaan jiwa. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran melawan ras iblis di masa depan, para dewa yang bisa mereka andalkan terlalu lemah. Setelah perang terakhir antara dewa dan iblis, kekuatan-kekuatan utama berbagai ras telah habis. Bahkan setelah hampir 10.000 tahun pemulihan, berbagai ras masih belum dapat pulih ke kondisi puncaknya. Tidak adanya dewa dan kurangnya kekuatan puncak mereka akan menjerumuskan mereka ke dalam pertempuran sengit. Kekuatan mereka saat ini tidak sebanding dengan pasukan aliansi dalam perang terakhir antara dewa dan iblis. Kekuatan tempur yang mereka miliki sangat lemah. Jika mereka berhadapan dengan pasukan iblis dan pasukan mayat hidup dalam situasi ini, hasilnya bisa dibayangkan. Sekalipun mereka tidak menderita kekalahan telak, mereka harus membayar harga kehancuran jika ingin menang. Lebih jauh lagi, Shen Yanxiao menyimpulkan bahwa kemungkinan mereka menang dengan kekuatan mereka saat ini sangat rendah sehingga tidak dapat diterima. Menghadapi kesulitan seperti itu, Shen Yanxiao tak punya pilihan selain mengambil langkah ini. Selama ada sedikit peluang untuk menggaet ras undead, ia tak akan menyerah. Jika ia berhasil, ia tak hanya bisa mengurangi kekuatan musuh, tetapi juga bisa menambah pasukan yang kuat ke dalam aliansinya. Perlu diketahui bahwa esensi mayat hidup dan iblis serupa. Di medan perang, kerusakan yang ditimbulkan iblis terhadap mayat hidup jauh lebih kecil daripada kerusakan yang ditimbulkan terhadap ras lain. Ras mayat hidup jelas merupakan senjata hebat melawan ras iblis. Kau gila, kenapa ras mayat hidup mengkhianati ras iblis? Mereka begitu bergantung pada ras iblis, bagaimana mungkin mereka memilih untuk menyerah? Burung Vermilion merasa ide Shen Yanxiao terlalu gila. Kini setelah jejak setan ditemukan, ia masih bersikeras tinggal di Howling Abyss untuk membujuk para mayat hidup. Ini sama saja membahayakan dirinya sendiri. Ada kemungkinan ketahuan dalam hitungan menit. Begitu dia ditemukan, Shen Yanxiao hanya bisa mati. Aku tidak punya pilihan. Shen Yanxiao memaksakan senyum. Ia tak pernah menyangka akan berada di posisi seperti itu suatu hari nanti, memikul tanggung jawab kelangsungan hidup umat manusia, menghubungi ras-ras besar sebagai perwakilan umat manusia, dan membangun kembali aliansi. Namun, karena kini ia memiliki tanggung jawab seperti itu, ia harus memikulnya. Jika dia mundur, harapan umat manusia akan padam. Lakukan apa yang kau mau. Xiu tiba-tiba membuka mulutnya. Suaranya yang tenang menunjukkan dukungannya untuk Shen Yanxiao. Dewa Naga menatap Shen Yanxiao dalam diam dan tidak keberatan dengan idenya. Sebagai dewa, keduanya telah mengalami pertempuran terakhir antara dewa dan iblis, jadi mereka tahu lebih dari siapapun betapa tragisnya pertempuran itu. Mereka tahu bahwa pilihan Shen Yanxiao tidak salah. Dapat dikatakan bahwa dia membuat pilihan yang tepat pada saat yang
paling kritis. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang tahu apakah jalan ini akan berhasil. Tuan Xiu, burung vermilion menatap Xiu dengan cemas. Xiu menundukkan pandangannya. Jika aku ketahuan, aku akan mengirim Xiao Xiao pergi dari Howling Abyss. Bab 2031, mengambil risiko dan berjudi 3. Janji Xiu akhirnya menenangkan kegelisahan Vermilion Bird. Vermilion Bird merentangkan bahunya dan duduk di samping tempat tidur. Ahem, jangan terlalu pesimis. Percayalah pada kefasihanku. Shen Yanxiao tak tega melihat burung Vermilion begitu sedih. Ia berjalan mendekat sambil tersenyum dan mengusap kepala burung Vermilion. Vermilion Bird memaksakan senyum kaku. Langkah ini sangat berbahaya bagi siapapun. Janji Xiu meyakinkan semua orang, tetapi Shen Yanxiao merasa sedikit khawatir. Mengirimnya pergi dari Howling Abyss, di bawah pengawasan mayat hidup dan setan yang tak terhitung jumlahnya. Xiu mengatakan untuk mengusirnya, bukan membawanya pergi. Jika masalah itu terungkap, Shen Yanxiao mengepalkan tinjunya. Apakah Xiu berencana mengorbankan dirinya untuk melindunginya? Dia tidak boleh gagal, dia harus berhasil. Shen Yanxiao memutuskan bahwa dia harus sangat berhati-hati dalam setiap langkah yang diambilnya. Jika terjadi kesalahan, dia tidak akan lagi menjadi satu-satunya yang menanggung konsekuensinya. Tuan mayat hidup bukanlah orang yang picik. Untuk bisa mundur tanpa cedera dari perang antara dewa dan iblis, otaknya tidak boleh kalah dari siapapun, kata Xiu perlahan sambil menatap Shen Yanxiao. Anak-anak itu pernah berkata bahwa ras mayat hidup adalah ras yang ditinggalkan oleh para dewa. Hati mereka pasti rindu untuk diterima kembali. Tidak ada ras yang tidak ingin diakui oleh dunia. Shen Yanxiao tersenyum. Yang berani ia pertaruhkan adalah jejak cahaya terakhir di hati para mayat hidup. Xiu mengangkat tangannya dan menyentuh wajah Shen Yanxiao di udara. Sejahat apapun seseorang, akan selalu ada sebidang tanah suci yang ia sayangi. Selama ia memahami hal ini, bukan tidak mungkin mengubah pikiran mereka. Namun, masih terlalu dini untuk mengatakan semua ini. Aku masih harus melihat apakah anak-anak bau itu bisa memenuhi harapanku atau tidak. Jika mereka kalah dalam kompetisi, mereka tidak akan punya kesempatan untuk berpihak pada Mingye, dan aku tidak akan punya kesempatan sebaik itu. Shen Yanxiao mengangkat bahu. Suasana yang membosankan seperti itu sungguh tak tertahankan baginya. Setelah berlatih sekian lama, kalau mereka tidak bisa menang, mereka bisa masuk neraka. Vermilion Bird menyilangkan tangannya dan mendengus dengan arogan. Bisa dilatih secara pribadi oleh Shen Yanxiao merupakan sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Shen Yanxiao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tim Merah Api sedang dalam kondisi baik saat ini, jadi dia tidak terlalu khawatir. Dia juga meminta Taoti untuk menonton pertandingan Akademi Kerajaan, dan mereka memang sangat kuat. Saat Taoti menonton kompetisi, Shen Yanxiao memperhatikan detail lain. Mentor nominal tim Royal Academy bukanlah Nok yang terkenal, tetapi Luo Qiu, yang baru saja pindah ke Royal Academy. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, pasukan merah menyala yang dipimpin Shen Yanxiao akan menghadapi murid-murid Akademi Kerajaan yang dipimpin Luo Qiu di babak final. Ini dapat dikatakan sebagai kali kedua mereka berhadapan satu sama lain. Saat itu, pasukan merah berapi telah benar-benar menyiksa tim Naken. Ia bertanya-tanya apakah mereka bisa mengulang kejayaan hari itu. Mereka tidak jahat. Taoti membuka mulutnya untuk mengungkapkan bahwa ia punya firasat baik tentang para remaja dari pasukan merah menyala. Tentu saja, dia berpikir begitu karena Zanye dan yang lainnya bekerja keras setiap hari untuk mendapatkan berbagai macam makanan untuknya. Sesederhana itu. Dasar bodoh, tutup mulutmu. Habiskan makananmu. Burung Vermilion memutar bola matanya ke arah Taoti. Taoti mengerutkan kening. Kalau aku tutup mulut, aku nggak akan bisa makan. Burung Vermilion menyipitkan mata dan mengepalkan tinjunya ke arah Taoti. Taoti segera menundukkan kepalanya dengan patuh dan terus berebut makanan di tangannya. Bab 2032, Tuan Mayat Hidup 1. 8 tim teratas akhirnya berkumpul di tempat kompetisi untuk mengundi. Para anggota pasukan merah menyala, sebagai salah satu dari 8 tim teratas, berdiri tertib di lapangan, dengan Zanye mengundi untuk mereka. Setelah undian dilakukan, Zanye tampak kehilangan jiwanya karena sepasang matanya terus melihat ke sekeliling kursi penonton. Pagi-pagi sekali, ketika mereka berangkat, Shen Yanxiao sudah memberitahu mereka bahwa ia akan datang sendiri untuk menonton pertandingan hari ini. Namun,
Mentor ini, yang tidak suka bermain dengan akal sehat, berinisiatif untuk pergi setelah melontarkan kalimat seperti itu, menyebabkan pasukan merah menyala mulai mencari sosok Shen Yanxiao setelah memasuki tempat pertandingan. Tetapi, setelah mencari kemana-mana, mereka tidak dapat menemukan Shen Yanxiao. Mereka hanya memperhatikan beberapa tokoh yang menonjol di antara hadirin. Misalnya, Luo Qiu, yang duduk di barisan depan dengan ekspresi sombong, dan pemuda tampan yang sangat mencolok duduk di sebelahnya. Pada saat ini, sebagian besar mayat hidup yang menyaksikan pertempuran sama sekali tidak memperhatikan panggung. Sebagian besar mata mereka tertuju pada seorang pria liar dan tampan. Dari segi estetika mayat hidup, penampilan pemuda itu terlalu mencolok. Wajahnya yang tampan sempurna, dan tatapan matanya yang rendah dipenuhi dengan agresi. Namun, seorang pemuda tampan tak menyadari tatapan penuh gairah di sekelilingnya. Ia menundukkan kepala, menatap kantong besar berisi makanan di tangannya, dan terus-menerus memasukkannya ke dalam mulut. "Tuan, Anda mau makan?" Jarang sekali pemuda liar dan tampan itu mengangkat kepalanya. Ia memegang roti kukus bundar di tangannya dan menyerahkannya kepada pemuda yang duduk di sebelahnya. "Ahem, jangan panggil aku begitu." Pemuda yang tak menarik dan tak punya aura kehadiran itu memutar bola matanya tak berdaya dan mendorong sanggulnya ke belakang. Kedua remaja mayat hidup dengan gaya yang berbeda ini tidak lain adalah seorang mentor yang tidak bermoral yang tidak ingin ketahuan oleh murid-muridnya, dan binatang ajaib yang dikontrak oleh mentor yang tidak bermoral tersebut. Setelah Shen Yanxiao mengetahui bahwa penguasa mayat hidup akan muncul hari ini, ia memutuskan untuk datang dan melihat eksistensi terkuat dari ras mayat hidup. Burung vermilion dengan keras menentang pendekatan Shen Yanxiao, tetapi pada akhirnya, Shen Yanxiao memilih untuk mengabaikannya. Xiu dan Dewa Naga awalnya berencana untuk bersatu, tetapi penguasa mayat hidup bukanlah mayat hidup biasa. Menurut Xiu, kekuatan penguasa mayat hidup sebanding dengan kekuatan para dewa yang lebih tinggi. Batas Xiu memang bisa membingungkan semua mayat hidup di sini, tetapi tidak aman di hadapan penguasa mayat hidup. Untuk mencegah mereka menunjukkan diri, mereka hanya bisa tinggal di penginapan. Elemen gelap Taoti sangat mirip dengan energi kematian mayat hidup. Selama ia sedikit mengubah penampilannya, ia dapat sepenuhnya menyamar sebagai mayat hidup. Bahkan leluhur mayat hidup pun akan kesulitan menemukan keberadaannya di tengah kerumunan mayat hidup. Oleh karena itu, tanggung jawab berat untuk melindungi Shen Yanxiao jatuh pada Taoti. Mayat hidup muda terlalu mencolok, jadi Taoti hanya bisa berubah ke penampilan dewasanya. Meskipun penampilan dan auranya telah menjadi mayat hidup, fitur wajahnya tidak banyak berubah. Wajah yang begitu tampan di antara sekelompok mayat hidup yang putus asa benar-benar bintang yang bersinar. Caranya menundukkan kepala dan mengunyah makanan telah menarik perhatian banyak mayat hidup perempuan. Banyak mayat hidup perempuan yang tak terhitung jumlahnya sering mengedipkan mata pada binatang suci yang bodoh itu, tetapi ia hanya memperhatikan makanan. Bab 2033, Tuan Mayat Hidup 2. Tak peduli seberapa bergerahnya tatapan mereka, Taoti akan mengabaikannya begitu saja. Hati sekelompok gadis mayat hidup hancur berkeping-keping karena ketidakpedulian si pencinta makanan. Mereka menggigit sapu tangan dengan sedih, berharap bisa menerkam si pencinta makanan untuk menunjukkan kehadiran mereka. Perhatian para wanita langsung membangkitkan rasa iri dan cemburu para mayat hidup pria. Sepasang mata penuh kebencian menusuk Taoti bagai pisau tajam. Namun, makanan di sini tidak selesat buatan Yan Yu. Sambil terus menjejalkan makanan ke dalam mulutnya, ia merindukan keahlian Yan Yu. Taoti tidak menyadari tatapan mata berapi-api yang saling bertolak belakang. Di sisi lain, Shen Yanxiao yang duduk di samping Taoti, hendak ditusuk oleh tatapan mata yang meleset dari sasaran. "Nanti kalau kita pulang, suruh Yan Yu masak buat kamu." Shen Yanxiao menatap Taoti sambil tersenyum. Seorang pria tampan yang begitu angkuh dan keren hingga bisa menembus langit mengeluhkan kelezatan makanan itu seperti anak kecil. Dari sudut pandang manapun, pemandangan ini terasa aneh. "Tuan, aku ingin pulang." Semakin banyak Taoti makan, semakin ia rindu rumah. Pencinta kuliner yang dulu hanya ingin mengisi perutnya kini telah membuka indera perasanya sepenuhnya setelah menikmati hidangan lezat dunia. Setiap malam, ia berharap bisa kembali ke benua cemerlang sesegera mungkin agar Chef Yan Yu bisa memasakkannya hidangan lezat. Shen Yanxiao menatap ke depan dengan sedikit rasa nostalgia di matanya. Bagaimana mungkin dia tidak merindukan rumahnya juga?
Dia juga merindukan teman-temannya yang tidak bermoral di Pantom, dan dia juga merindukan teman-temannya di Sun Never Sets. Kemarin Xiu telah menyerahkan surat Tang Nazi kepadanya, dan Shen Yanxiao merasa seolah-olah ada pisau yang terpilin di hatinya. Saat itu, beberapa anggota Pantom tersebar di berbagai benua. Untuk menghadapi perang yang akan datang, mereka terpaksa memulai perjalanan. Bahkan Yang Xi akan segera dipisahkan dari Shen Yanxiao. Shen Yanxiao tahu betul bahwa dia tidak akan tinggal lama di benua naga tersembunyi. Manusia duyung, kurcaci, dia masih punya sekutu lain untuk dihubungi. Semoga waktu berlalu dengan cepat, Shen Yanxiao menghela napas. Tao Ti menatap Shen Yanxiao dan sepertinya menyadari bahwa Shen Yanxiao telah mengatakan sesuatu yang salah. Ia menundukkan kepalanya dan tetap diam. Dia merindukan keahlian Yan Yu, tetapi Shen Yanxiao merindukan orang-orang yang diingatnya. Tepat saat Shen Yanxiao tengah asyik dengan pikirannya, tempat yang riuh itu tiba-tiba menjadi sunyi. Tiba-tiba ia mendongak dan melihat 8 naga tulang melayang di udara di atas arena kompetisi. Kereta yang ditarik oleh 8 naga tulang itu juga berada di atas kepala mereka. Energi kematian yang luar biasa kuatnya menyelimuti seluruh tempat dalam sekejap. Shen Yanxiao menahan napas. Kekuatan ini 100 kali lebih kuat daripada mayat hidup manapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Bahkan Keher dan Sal tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan ini. 8 auman naga terdengar di atas tempat tersebut, bergema menembus awan dan menggetarkan jiwa setiap mayat hidup. Sosok tinggi perlahan melayang turun dari kereta. Saat sosok itu perlahan turun, tampak ada tangga tak terlihat di udara. Jubah hitam itu mengeluarkan suara tertiup angin, dan bulu abu-abunya berperan sebagai pelindung bahu sosok yang tingginya hampir sama dengan Dewa Naga. Dalam sekejap, seluruh mayat hidup di tempat itu berdiri serempak dan membungkuk hormat kepada lelaki yang perlahan turun dari langit. Bab 2034, Tuan Mayat Hidup 3. Salam, Tuanku. Raungan yang memekakkan telinga bergema di stadion, dan semua mayat hidup mengenakan postur paling saleh mereka. Tuan Mayat Hidup, penguasa Howling Abyss yang tak tertandingi. Shen Yanxiao dengan cermat mengamati penampilan Tuan Mayat Hidup. Kulit abu-abu ikonik seorang mayat hidup, fitur wajah tegas dan tampan yang tampak sangat dingin dan kaku. Shen Yanxiao telah melihat banyak wajah cantik, tetapi ia belum pernah melihat wajah yang bisa memiliki aura sedingin Tuan Mayat Hidup. Dia hanya berdiri di depan mayat hidup itu tanpa ekspresi, tetapi seolah-olah es yang terkubur dalam laut telah menelan bumi. Sikap dingin Xiu bagaikan gunung es yang takkan mencair selama puluhan ribu tahun. Tak ada yang berani mendekatinya, selain rasa kagumnya. Dinginnya penguasa mayat hidup bagaikan angin dingin yang menusuk tulang di musim dingin yang juga membawa aura menyeramkan. Di wajahnya yang nyaris cantik dan suram, mata tanpa jejak emosi itu bagaikan sabit dewa kematian. Matanya tampak seolah mampu menghapus jiwa musuh-musuhnya hanya dengan tatapan sekilas. Dari keindahan kematian, waktu tidak meninggalkan jejak apapun di wajah penguasa mayat hidup. Jika Shen Yanxiao tidak tahu bahwa penguasa mayat hidup ini telah ada puluhan ribu tahun yang lalu, ia mungkin akan menganggapnya sebagai saudara Mingye. Wajah yang 50% mirip dengan Mingye itu memiliki aura mendominasi seorang raja yang tidak mungkin dimiliki Mingye. Tidak ada jejak emosi atau fluktuasi di wajah itu, bagaikan mesin yang sedingin es. Sang penguasa mayat hidup perlahan berjalan menuju tribun utama. Di tribun utama, Mingye telah menunggu lama. Saat sang penguasa mayat hidup mendarat di tanah, Mingye berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan penuh hormat dan hikmat, "Ayah." Tatapan mata penguasa mayat hidup tak berhenti pada Mingye sedetik pun. Ia duduk dengan anggun dan menatap dingin ke arah tempat tersebut. Mingye bangkit beberapa saat kemudian dan berdiri dengan hormat di belakang penguasa mayat hidup. Jika mereka tidak tahu bahwa Mingye adalah putra penguasa mayat hidup, tak seorang pun akan percaya bahwa beginilah seharusnya hubungan ayah dan anak. Acuh tak acuh, tanpa jejak komunikasi. Pengaturan untuk 8 pertandingan teratas sudah siap. Ayah, tolong periksa. Mingye menyerahkan pengaturan yang sudah disiapkan kepada penguasa mayat hidup. Sang penguasa mayat hidup hanya melirik sekilas ke arah susunan acara itu dan tidak berkata apapun. Namun, Mingye tampak terbiasa dengan sikap ayahnya. Ia melangkah maju, berdiri di depan tribun utama, dan berkata dengan lantang, 8 pertandingan teratas telah resmi dimulai. Tim-tim pertama harus memasuki tempat pertandingan sesegera mungkin. Para remaja mayat hidup, yang tertegun di bawah, mulai bergerak dengan gugup. Dari awal hingga akhir,
sang penguasa mayat hidup tak berkata sepatah kata pun. Ia menyilangkan kaki rampingnya dan bersandar di sandaran kursi. Ia menopang dagunya dengan satu tangan dan mengamati segala sesuatu dengan tatapan dinginnya. Itukah Tuan mayat hidup? Tao Ti berbicara kepada Shen Yanxiao melalui ikatan spiritual mereka. Sebagai makhluk sihir gelap, ia sangat peka terhadap energi kematian dalam tubuh Tuan mayat hidup. Kekuatan dahsyat ini hampir setara dengan Dewa Naga, atau bahkan lebih kuat dari Dewa Naga saat ini. Ya, suasana hati Shen Yanxiao sedikit berfluktuasi. Ia telah membayangkan berbagai penampakan penguasa mayat hidup, tetapi tak satu pun yang tumpang tindih dengan yang ada di depannya. Penguasa mayat hidup yang sebenarnya selalu memberi Shen Yanxiao ilusi. Saat pertama kali bertemu Xiu, ia bersikap acuh tak acuh terhadap segalanya, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, termasuk putranya sendiri. Saat pertama kali bertemu Xiu, dia juga seperti ini, dingin dan tidak berperasaan. Bab 2035, Tuan Mayat Hidup 4. 8 pertandingan teratas tidak lagi penting bagi Shen Yanxiao. Dia mengira bahwa Tuan Mayat Hidup yang mengatur pemenang akhir kompetisi di pihak Mingye menunjukkan bahwa dia sangat peduli terhadap putranya, tetapi apa yang dilihatnya hari ini benar-benar berbeda. Sikap penguasa mayat hidup terhadap Mingye acuh tak acuh, seolah-olah ia sedang memperlakukan orang asing. Tak ada percakapan, tak ada perhatian dari tatapannya. Meskipun sikap Mingye kepadanya begitu rendah hati dan sopan, hal itu tak membuatnya meliriknya. Tampaknya sulit untuk mengubah pendapat penguasa mayat hidup melalui Mingye. Tao Ti, apakah ada aura iblis pada penguasa mayat hidup? Shen Yanxiao tidak menemukan sosok mencurigakan selain ayah dan anak di tribun utama. Entahlah, auranya terlalu kuat. Kalaupun ada, auranya akan langsung tertutupi oleh auranya sendiri. Kecuali setan sengaja meninggalkan kekuatannya pada penguasa mayat hidup, aku takkan bisa mendeteksinya. Seandainya Tuan Xiu ada di sini, dia pasti bisa merasakannya. Tao Ti merasa agak tak berdaya. Meskipun telah dipromosikan menjadi binatang suci, ia tetap tak mampu melawan dewa yang lebih unggul. Kekuatan penguasa mayat hidup berada di level dewa-dewa superior. Karena itu, Tao Ti tidak dapat mendeteksinya dari jarak sejauh itu. Jika ia tidak hati-hati, ia akan ketahuan oleh penguasa mayat hidup, jadi ia bertindak agak hati-hati. Seberapa kuat dia? Shen Yanxiao sedikit terkejut. Tao Ti bisa mengatakan hal seperti itu, dan kekuatan Undead Lord pasti tidak lemah. Ternyata memang masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang bisa memindahkan hampir 1 juta mayat hidup ke Howling Abyss dari jarak sejauh itu bisa lemah? Tuan Xiu, setan, ayah naga mini. Selain ketiganya, aku tidak bisa menemukan orang keempat yang lebih kuat darinya, bahkan Raja Peri sekalipun. Dewa Naga juga sedikit lebih lemah. Lagi pula, jiwa dan raga Dewa Naga belum benar-benar menyatu. Tao Ti berusaha keras menganalisis. Shen Yanxiao benar-benar terkejut dengan analisis Tao Ti. Dia tahu bahwa penguasa mayat hidup itu kuat, tetapi dia tidak menyangka dia akan sekuat ini. Bahkan Raja Peri dan Dewa Naga saat ini tidak dapat melampauinya. Jika para mayat hidup dan para iblis membentuk aliansi, maka mereka harus menghadapi dua lawan yang sulit. Terakhir kali, pemanggilan sayap kematian hampir membuat Shen Yanxiao kelelahan. Jika bukan karena teriakan naga mini yang membangkitkan sayap kematian, Shen Yanxiao tidak akan bisa memanggil Raja Binatang Hantu. Setan sendiri sudah cukup untuk membuat Xiu mengerahkan segenap kemampuannya, tetapi di pihak Shen Yanxiao, tidak ada eksistensi kuat kedua yang mampu menandingi penguasa mayat hidup. Bagaimanapun, mereka tidak bisa membiarkan mayat hidup dan iblis membentuk aliansi. Setelah menyadari kekuatan Tuan Mayat Hidup, keyakinan Shen Yanxiao menjadi lebih kuat. Sekalipun kemungkinannya tipis, dia harus mencobanya. Di tribun utama, Mingye berdiri kaku. Setiap gerakan penguasa mayat hidup pasti membuatnya sedikit gugup. Mingye. Suara rendah dan magnetis terdengar di belakang Mingye. Mingye gemetar dan segera berbalik. Ayah, ini kompetisi seleksi. Leluhur mayat hidup menyipitkan matanya dengan sedikit ketidaksabaran di wajahnya. Pertarungan di arena membuatnya merasa amat bosan. Mingye menahan napas dan terus berkeringat di sekujur tubuhnya. Kemenangan adalah hidup, kekalahan adalah kematian. Inilah yang ingin kulihat. Mata leluhur mayat hidup berkilat dingin. Bab 2036, Persaingan Kejam 1. Seluruh tubuh Mingye menegang dan bibirnya bergetar. Sebuah pertarungan, yang ayah ingin lihat adalah pertarungan sampai mati.
Ayah, aku khawatir akan ada banyak korban. Sebelum Ming Ye selesai berbicara, penguasa mayat hidup itu sudah menatapnya dengan dingin. Hanya dengan sekali pandang, Ming Ye merasakan tekanan yang luar biasa kuat. Kakinya seperti kehilangan tenaga. Ia jatuh berlutut di hadapan penguasa mayat hidup dengan suara plop, dan keringat dingin terus mengalir di sekujur tubuhnya. Ia hanya mampu menopang dirinya sendiri dengan tangan di tanah, dan tubuhnya terus-menerus gemetar. Ming Ye, ya, Ming Ye mengeluarkan sepatah kata dari sela-sela giginya. Organ-organ dalamnya seakan terjepit. Kapan kau mulai keberatan dengan kata-kataku? Suara tanpa emosi itu terdengar seperti mimpi buruk. Sang penguasa mayat hidup menopang dagunya dengan satu tangan dan menatap Ming Ye yang berlutut di depannya dengan jijik. Pria muda ini dengan darahnya yang mengalir di tubuhnya tampaknya tidak ada hubungannya dengan dia. Anak ini tidak berani. Ming Ye membuka mulutnya dengan susah payah. Seluruh hatinya terasa sesak, terus-menerus sakit. Tekanan yang menyelimuti Ming Ye perlahan menghilang. Ming Ye buru-buru bangkit dan diam-diam mundur ke samping. Aku akan memberi tahu mereka sekarang juga. Ming Ye mengepalkan tinjunya yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Ia tak habis pikir mengapa ayahnya begitu dingin. 8 tim dalam kompetisi ini semuanya adalah tim-tim terbaik dari generasi muda ras Undead. Korban jiwa apapun akan menjadi kerugian besar bagi mereka. Namun sang penguasa mayat hidup hanya ingin menyaksikan pertarungan hidup dan mati. Sang penguasa mayat hidup tidak lagi menatap Ming Ye. Ming Ye mundur dengan acuh tak acuh dan menyampaikan pesan sang penguasa mayat hidup kepada para mayat hidup yang bertanggung jawab atas kompetisi tersebut. Para pemain dari kedua belah pihak, yang sedang berada di tengah-tengah pertandingan pertama mereka, tiba-tiba melihat bendera larangan bertanding dikibarkan. Mereka, yang baru saja mulai bertarung, agak bingung. Mereka berhenti bertarung dan menatap kosong ke arah mayat hidup yang telah mengibarkan bendera larangan bertanding. Semua mayat hidup di seluruh tempat itu tercengang. Mereka hanya menonton dengan antusias. Kenapa kompetisi tiba-tiba dihentikan? Untuk sesaat, diskusi naik dan turun. Mulai sekarang, metode kompetisi akan diubah total. Pihak yang masih bertahan menang dan pihak yang kalah. Tidak ada istilah menyerah. Mayat hidup yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi itu membuka mulutnya tanpa ekspresi. Sebenarnya, ia sudah lama terkejut dengan kata-kata yang mulia Ming Ye. Tidak seorang pun menduga bahwa kompetisi seleksi antara sekelompok remaja akan langsung berkembang menjadi pertarungan hidup dan mati. Dengan cara bertarung baru yang diumumkan, kedua tim remaja mayat hidup itu sedikit tercengang. Berdiri dan menang, jatuh dan kalah. Setiap tim beranggotakan 100 orang. Aturan baru ini setara dengan melepaskan semua anggota tim lawan. Kemampuan penyembuhan para mayat hidup sangat kuat. Bahkan jika mereka roboh, selama mereka diberi waktu istirahat tertentu, mereka bisa bangkit kembali. Jika mereka ingin melenyapkan pihak lain sepenuhnya, mereka hanya bisa bersikap kejam. Terjadi keributan di dalam dan luar tempat pertandingan. Jelas sekali bahwa para remaja yang belum berpengalaman itu tidak dapat mencerna aturan baru. Mereka saling memandang seolah-olah tidak dapat menerima gagasan untuk membunuh lawan mereka. Itu hanya kompetisi seleksi. Jadi mengapa harus ada kematian? Diskusi terus berlanjut. Ming Ye, yang telah mundur ke tribun utama, memasang ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Dalam hatinya, ia tidak setuju dengan cara bertarung yang begitu kejam, tetapi bagaimana ia bisa menggoyahkan tekad ayahnya. Ming Ye tanpa sadar mencari sosok yang dikenalnya di antara penonton.